Ibu, kenapa sih Ibu sangat-sangat konsen betul terhadap sekolah ramah anak? Sebenarnya sekolah ramah anak itu latar belakangnya kayak gimana, Bu? Sekolah ramah anak itu adalah satuan pendidikan baik formal, non formal maupun informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Sekolah itu harus berdedikasi, sekolah itu harus mengembangkan potensi, dan sekolah itu harus ramah anak. Kembali lagi di cerita kamu, cerita kita, semua ada di cerita SMA. Kali ini di dalam cerita SMA kami menghadirkan salah satu kepala sekolah yang memprakasai gerakan sekolah ramah anak, yaitu Dr. Ratna Budiarti M. Biomed selaku Kepala Sekolah SMAN Negeri 70 Jakarta. Iya. Baik Ibu, apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Terima kasih Mbak Kiki, semoga Mbak Kiki juga sehat selalu. Iya, Ibu gimana ini? Ibu tampaknya segar sekali dengan warna-warna yang cantik. Ibu kayak sosok yang sangat bersinar gitu hari ini. Ibu. Alhamdulillah Mbak Kiki, memang alhamdulillah saya sebagai kepala sekolah, khususnya dari sekolah-sekolah yang saya pernah pimpin, yaitu sebelumnya saya pernah di SMA 29, SMA 3 Jakarta dan SMA 70. Nah, ketiga sekolah itu saya sangat fokus untuk mewujudkan sekolah ramah anak. Nah, kenapa Mbak Kiki lihat saya berwarna-warni? Karena itu salah satu juga keinginan saya, sekolah itu harus ceria. Oh, harus cerita ya Bu. Jadi sekolah harus memiliki sekolah yang diharapkan dalam sekolah ramah anak, yaitu bersih, aman, indah, inklusi, sehat, kemudian asri dan nyaman. Nah, kalau kita bisa mewujudkan sekolah itu seperti yang tadi saya sampaikan, akan menjadi rumah kedua dan surga bagi anak-anak. Gitu. Iya. Sekarang kita pengen membahas di sekolah ramah anak nih Bu. Ibu, kenapa sih Ibu sangat-sangat konsen betul terhadap sekolah ramah anak? Sebenarnya sekolah ramah anak itu latar belakangnya kayak gimana Bu? Bagaimana latar belakang dari sekolah ramah anak? Baik, terima kasih Mbak Kiki. Sekolah ramah anak itu adalah satuan pendidikan baik formal, non formal maupun informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan anak, termasuk juga mekanisme pengaduan apabila ada kasus di satuan pendidikan. Itu yang dimaksud dengan sekolah ramah anak. Jadi bukan berarti kalau ingin mewujudkan sekolah ramah anak harus membentuk atau membangun sekolah baru yang ramah anak, bukan. Tapi sekolah yang kita pimpin itu mewujudkan yang tadi saya sampaikan. Nah, sehingga sekolah bisa memberikan kenyamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi peserta didik untuk mengembangkan potensinya dalam hal pengetahuan dan terutama karakternya. Dan latar belakang yang tadi Mbak Kiki tanyakan, latar belakang pembentukan program sekolah ramah anak itu antara lain yang pertama adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dari Konvensi Hak Anak. Kemudian Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 8 tahun 2014 tentang kebijakan sekolah ramah anak, dan juga Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang hak anak. Itu adalah bagian dari hak ajasi manusia yang wajib dijamin dan dilindungi serta dipenuhi oleh orang tua, kemudian keluarga, masyarakat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Itu latar belakang dari pemerintah atau dari kebijakan. Sementara juga ada dari sekolah masing-masing. Jadi sekolah masing-masing bisa juga ingin mewujudkan sekolah ramah anak itu, Bu? Betul, iya, karena dinamika setiap sekolah ada perbedaan. Ciri khas karakteristik setiap sekolah juga ada perbedaan. Oleh sebab itu, karena sekolah yang saya pimpin juga mempunyai dinamika yang besar, sekolahnya juga sekolah besar, saya sangat berkeinginan dan fokus serta berkomitmen untuk mewujudkan sekolah ramah anak yang saat ini saya
bertugas di SMA Negeri 70 bersama dengan para wakil kepala sekolah, manajemen sekolah dan orang tua. Kami berkomitmen ingin menjadikan dan mewujudkan SMA 70 menjadi sekolah ramah anak, dan ini terus kami lakukan dan kami tingkatkan. Kemudian yang ketiga, tentunya sekolah ramah anak itu merupakan indikator penting dalam kota layak anak, sehingga SMA 70 pun ingin berkontribusi untuk mewujudkan kota layak anak bagi Jakarta Selatan. Kalau misalkan SMA 70 sendiri berarti menjadi sekolah ramah anak karena ada inisiatif dari Ibu Ratna sendiri. Iya, betul. Saya awalnya pernah mendengar sekolah ramah anak ketika saya memimpin SMA 29. Kemudian saya mengunjungi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan saya bertanya bagaimana ya agar sekolah SMA yang saya pimpin saat itu SMA 29 Jakarta bisa menjadi sekolah ramah anak. Akhirnya datanglah narasumber dari kementerian untuk melaksanakan kegiatan yang disebut konvensi hak anak, yaitu pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah agar paham tentang hak-hak anak dan apa yang dapat kita berikan semaksimal mungkin dalam pelayanan kepada anak-anak, sehingga anak-anak dalam bersekolah itu mendapatkan yang terbaik dalam hal keselamatan, kenyamanan, dan keamanan. Kita harus mampu memberikan perlindungan itu, baik secara psikis, psikologis, kemudian fisik maupun kesehatan lingkungan. Kenapa sih Ibu mau sekolah 70 ini menjadi sekolah ramah anak? Oh, tentu saja saya mau, Mbak Kiki, terima kasih, karena SMA 70 adalah sekolah besar yang banyak prestasinya. Nah, karena banyak prestasinya itu harus kita tingkatkan, kita harus jaga. Tidak boleh lagi ada berita-berita bahwa SMA 70 itu ada bullying di dalamnya. Meskipun memang kita ada mendengar. Begitu saya datang, saya juga mengamati dan mencermati serta bertanya-tanya tentang tradisi-tradisi yang kurang baik yang masih ada di SMA 70. Nah, untuk itu saya bertekad ikut menghilangkan tradisi yang tidak baik itu, justru meningkatkan kreativitas anak menjadi lebih berkembang sehingga meningkatkan prestasi baik akademik maupun non-akademik. Itu harus dijalankan secara komprehensif, kolaborasi bersama seluruh jajaran dan keluarga besar SMA 70, yaitu antara yang terutama adalah pada peserta didik, kedua kepada para guru dan karyawan, ketiga orang tua, dan yang keempat masyarakat, antara lain alumni dan masyarakat sekitar. Kita harus sosialisasikan tentang komitmen SMA Negeri 70 menjadi sekolah ramah anak. Berarti untuk menuntaskan senioritas begitu ya, Bu? Iya, sekolah ramah anak itu menjadi salah satu upaya untuk menuntaskan senioritas dari SMA 70. Antara lain itu kenapa? Karena senioritas itu harus diartikan secara positif. Jadi tentu pasti ada senioritas kan, kakak kelas 12, 11 dan 10. Nah, senioritas itu tidak boleh lagi diartikan sebagai yang kakak boleh menindas yang adik atau memerintah yang adik harus patuh dan mengikuti perintah si kakak. Nah, kita tidak harap seperti itu, tapi senioritas adalah keteladanan dari sang kakak kepada adik-adiknya, kasih sayang sang kakak kepada adik-adiknya dengan memberi contoh yang baik, mengikut sertakan dalam semua kegiatan agar adiknya bisa mengikuti jejak. Nah, karena dalam tradisi pasti itu meniru itu ada. Nah, jadi apa yang ditiru oleh adiknya harus yang positif dari kakaknya dalam berbagai kegiatan sehingga keharmonisan bisa terwujud. Dengan demikian prestasi terus akan meningkat. Berarti adanya perpecahan-perpecahan antara adik kelas atau bahkan antar sesama sekolah itu kerap ada ya, Bu? Di SMA nggak melulu tentang SMA 70, mungkin di SMA seluruh Indonesia itu pasti ada gitu ya, Bu. Nah, sebenarnya itu penyebabnya apa sih, Bu? Kenapa bisa adanya perpecahan? Kenapa adanya mungkin tadi senioritas yang negatif bukan yang positif yang terjadi di SMA 70 yang Ibu pimpin? Sekiranya yang membuat Ibu jadinya kayak pengen
menjadikan SMA 70 ini sekolah ramah anak? Terima kasih Mbak Kiki. Kita sama-sama tahu bahwa SMA 70 ada SMA yang keren, bagus dan sudah terkenal sejak lama, sehingga tentunya saya merasa bersyukur dan bangga bisa menjadi kepala sekolah SMA 70. Tapi tentu saya ingin lebih meningkatkan prestasi yang sudah dicapai di SMA 70, antara lain tadi itu yang Mbak Kiki tanyakan, apabila masih ada senioritas yang kurang baik, itu harus kita tiadakan. Nah, artinya diganti dengan senioritas yang bersifat baik. Kadang di satu sekolah, termasuk mungkin di SMA 70, penyebab terjadinya konflik atau perpecahan di antara pelajar kan bisa terjadi karena beberapa faktor. Antara lain yang namanya anak remaja, anak muda ada permasalahan pribadi misalnya. Kemudian yang kedua, adanya provokasi dari luar. Nah, provokasi ini tentunya berarti negatif. Itu bisa berasal dari sekolah teman-teman yang lain, bisa juga dari alumninya justru bahkan. Mungkin juga banyak dari alumni yang kurang bijak, kurang dewasa, kurang membimbing adik-adiknya, sehingga alumni juga ada yang sering menimbulkan provokasi. Kemudian ada juga dari ajakan dari media sosial. Sekarang media sosial juga harus bijak disikapi karena ada juga faktor-faktor negatif kalau anak-anak tidak pandai menyaring berita-berita, itu juga bisa terbawa ajak-ajakan yang kurang baik. Dan yang paling sering terjadi adalah pengaruh tradisi yang tidak baik yang terjadi turun-temurun. Nah, itu yang harus kita perbaiki, yang harus diganti dengan tradisi yang baik, prestasi-prestasi yang turun-temurun, yang setiap generasi harus meningkatkan prestasinya. Harus menghilangkan, mengganti dengan tradisi yang kurang baik yang terjadi turun-temurun. Nah, itu juga kenapa saya sangat berupaya, sangat ingin mewujudkan SMA 70 menjadi sekolah ramah anak yang memang SMA 70 sudah punya modal besar, punya banyak prestasi, punya SDM yang baik-baik. Tinggal kita tingkatkan sedikit lagi untuk menjadi yang terbaik di DKI Jakarta. Itu harapan saya di SMA 70, Mbak Kiki. Soalnya rada unik ya Bu kalau misalkan membahas tentang anak-anak SMA, di mana anak-anak SMA itu dibilang anak juga udah bukan, tapi dibilang dewasa juga belum. Jadi masih ada di tengah-tengah gitu ya Bu. Jadi mungkin emosi dan rasa masih mencari jati diri kali ya Bu anak-anak SMA itu. Jadinya masih banyak sekali hal-hal yang bisa digali nih untuk membahas tentang SMA. Jadi teman-teman untuk sesi kali ini kita break dulu kali ya Bu. Jadi teman-teman jangan kemana-mana ya, karena cerita SMA akan kembali lagi beberapa saat lagi. Kembali lagi di cerita SMA masih ditemani oleh Ibu Ratna selaku Kepala Sekolah SMAN 70. Menarik tentang sekolah SMA 70 itu yang saya pernah dengar nih Bu, ada beberapa kali terkait rivalitas atau konflik SMA 70 dengan sekolah-sekolah lain gitu. Nah, menurut Ibu tuh gimana tanggapan Ibu terkait hal-hal seperti itu dan bagaimana cara Ibu mengupayakan agar SMA 70 itu kembali menjadi sudah tidak ada image-image seperti itu? Ya, baik, terima kasih Mbak Kiki, pertanyaan yang sangat bagus. Kenapa? Karena saat ini SMA 70 tidak pernah lagi melakukan konflik atau bentrok dengan sekolah lain. Alhamdulillah, itu sudah lama, cerita lama Mbak Kiki. Dan alhamdulillah kami selalu terus berupaya dan melakukan pembinaan antara lain yang pertama secara intensif melakukan edukasi tentang pentingnya menjaga suasana yang aman dan menyenangkan di lingkungan sekolah kepada siswa, kepada orang tua dan semua warga sekolah. Kemudian kita juga selalu menerapkan program sekolah ramah anak dan sekolah selalu mensupport
semua kegiatan, baik kegiatan akademik maupun non-akademik kepada peserta didik. Yang pastinya yang positif-positif ya Bu? Iya, mensupport kegiatan yang positif sehingga mengalihkan energi yang berlebih kepada siswa-siswi kita untuk kegiatan yang positif. Khususnya di SMA 70 itu banyak sekali kegiatan yang keren-keren dan hebat-hebat yang meliputi sains, kemudian seni, budaya dan olahraga, antara lain setara. Nah, setara, kemudian Bulungan Run, Al-Fatih, itu berbagai kegiatan yang melibatkan kelas 10, 11 dan 12 dengan kepanitiaan biasanya bergantian. Misalnya setara kepanitiaan kelas 12. Kemudian hari ulang tahun SMA 70 ketuanya adalah anak kelas 11, ketua panitianya. Kemudian hari ulang tahun guru panitianya anak-anak kelas 10, tapi didukung tetap dengan kakak-kakak dan adik-adiknya sehingga menimbulkan keharmonisan kerjasama antara kakak dan adik sehingga proses atau kegiatan itu berlangsung dengan baik dan sukses. Jadi tentunya kami selalu mensosialisasikan, mengedukasikan tentang sekolah yang aman, nyaman dan harmonis kepada seluruh peserta didik dan orang tua. Serta tentunya kami membuat kegiatan kolaborasi antara sekolah kami dengan sekolah lain, terutama dengan sekolah terdekat. Nah, itu dengan SMA 6 kami melakukan kolaborasi dengan baik antara OSIS dan MPK sehingga terwujudlah keharmonisan yang terus meningkat. Nah, ini juga merupakan upaya antar kepala sekolah, antar kami dengan kepala sekolah terdekat, kepala sekolah lain agar kekompakan itu terjalin terus, kemudian kegiatan-kegiatan bisa kita lakukan secara bersama-sama sehingga muncullah sifat kekeluargaan, keharmonisan antar siswa yang dipimpin oleh ketua OSIS dan MPK-nya masing-masing sehingga prestasi-prestasi kami itu sekarang istilahnya bukan kompetisi tapi kolaborasi. Jadi kita sudah mulai beralih kepada kolaborasi antara sekolah. Nah, itu jadi contoh-contoh program kolaborasi antara SMA 70 dengan SMA 6 itu apa Bu? Contoh-contoh kolaborasi yang dilakukan oleh siswa, oleh guru mungkin? Ya, atau? Contohnya yang sekarang juga sedang akan dilaksanakan ini sedang proses adalah sekolah berbagi. Jadi anak-anak OSIS dan MPK SMA 70 dan SMA 6 melaksanakan amal pengumpulan dana dari keikhlasan untuk berbagi kepada masyarakat sekitar. Nah, ini adalah salah satu kegiatan di bulan Ramadan yang insya Allah sangat dirasakan oleh anak-anak siswa-siswi SMA 6 dan SMA 70 serta masyarakat sekitar. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan kegiatan-kegiatan lain misalnya kita melakukan upacara bergantian, kemudian melakukan kegiatan pentas kegiatan seni, lomba-lomba juga melibatkan kedua belah pihak sekolah anak-anak. Oh, kalau misalkan untuk program sekolah ramah anak sendiri itu punya program khusus nggak sih Bu untuk SMA 70 itu sendiri? Kan kalau yang tadi kan kayaknya program-program yang diinisiasi oleh mungkin anak murid ya, siswa. Kayak misalkan tadi pentas seni kayak gitu kan biasanya dari siswa-siswa nih yang memprakarsai gitu. Kalau misalkan untuk dari pihak sekolahnya sendiri untuk program sekolah ramah anak itu ada program apa saja Bu? Nah, kalau program sekolah ramah anak itu program yang kegiatannya meliputi pertama pelatihan kepada guru-guru dan karyawan yang terus kita tingkatkan agar orang-orang dewasa di sekolah mengetahui hak dan wewenang anak, kewajiban anak itu dipahami betul. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta didik, kita harus selalu melibatkan partisipasi siswa atau partisipasi anak dalam berbagai kegiatan sehingga anak-anak merasa memiliki peran dalam setiap kegiatan untuk meningkatkan
kedewasaannya, meningkatkan kreativitas dan tanggung jawab untuk mencapai prestasi yang lebih baik. Kemudian melibatkan para orang tua dalam berbagai kegiatan agar kolaborasi dan sinergi antara sekolah dengan orang tua terjalin lebih baik. Nah, anak-anak bisa melihat kalau orang tuanya berkontribusi yang baik kepada sekolah, anak-anak akan merasa dia memiliki tanggung jawab untuk bisa menjaga keamanan, kenyamanan, dan keharmonisan sekolah. Sehingga prestasi peserta didik, prestasi anak-anak akan dapat lebih meningkat. Nah, itu Berarti adanya pembinaan-pembinaan gitu ya, Bu? Iya, pembinaan dan bisa juga kita mengundang narasumber yang baik, narasumber yang sesuai dengan materi sekolah ramah anak, disiplin positif, dan itu akan memberikan tambah pengetahuan dan tanggung jawab anak-anak bagaimana menjaga ketertiban, keamanan, dan rasa sayang cinta kepada sekolahnya, dan empati, toleransi, Terhadap jiwa sesama. tolong menolong kepada sesama atau teman-temannya. Menarik sih, tadi aku dengar ada disiplin positif. Nah, Iya. disiplin positif tuh seperti apa, Bu? Iya, kita sudah menerapkan disiplin positif, yaitu disiplin yang diterapkan pada peserta didik dengan tidak memberikan sanksi atau hukuman apabila anak-anak melakukan pelanggaran atau kesalahan, tapi melakukan pembinaan. Apa yang buat beda, Bu? Nah, contohnya antara lain kita tidak lagi menggunakan istilah poin dalam tata tertib sekolah. Nah, kita menggunakan pembinaan sehingga anak-anak tidak merasa dihukum, tapi merasa diberikan pembinaan, diberikan latihan agar mereka paham apa yang dilakukannya itu tidak benar. Sehingga dengan kesadaran sendiri, dengan diarahkan oleh guru, wali kelas, guru BK, dia akan meningkatkan perilakunya. Karena kita berharap anak tidak hanya cerdas, pintar dan sehat, tapi berkepribadian dan berperilaku baik. Memiliki karakter yang positif. Iya, ya, Bu? memiliki karakter yang positif. Itu Kalau- tujuan kita. Kalau contoh pembinaan itu sendiri, Bu, yang dilakukan sekolah untuk anak-anak yang melakukan pelanggaran tersebut seperti apa, Bu? Ya, kita memang melihat dari bentuk pelanggarannya, ada ringan, sedang, dan berat. Nah, kalau pelanggarannya ringan, contohnya sudah 3 kali atau lebih terlambat, maka kita undang orang tuanya. Nah, pertama waktu terlambat 1 kali kita tanya kenapa terlambat sekolah. Dia berikan penjelasan dan kita berikan nasihat atau pembinaan. Masih terjadi sampai 3 kali, maka kita undang orang tuanya. Kita bina, kita berikan pengarahan baik kepada anak maupun kepada orang tua dengan membuat komitmen bersama. Dan apabila pelanggaran itu sudah sampai ke sedang, artinya ya sudah lebih sering melakukan pelanggaran, kita perlu melibatkan guru BK, kemudian wakil kesiswaan atau staf kesiswaan. Tapi kalau pelanggarannya sudah berat, mungkin terjadi bentrok atau ya sedikit perkelahian dengan teman atau di luar sekolah, maka kita lakukan pembinaan bekerja sama dengan institusi lain. Yang kita lakukan saat ini, kita sudah bermitra bekerja sama dengan panti asuhan dan panti werda. Nah, di panti werda itu anak-anak diberikan pembinaan, bisa ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, dan orang tuanya wajib mengikuti kegiatan tersebut dari pagi sampai sore. Jadi yang mendapatkan pembinaan atau konsekuensi atas pelanggaran itu bukan hanya anaknya saja, tapi orang tuanya juga mengetahui. Nah, di hari pertama orang tua itu harus full, tapi hari berikutnya diantar pagi, kemudian dijemput sore, dan harus membuat absensi kegiatan. Sholat 5 waktu pasti zuhur dan asar dilakukan di panti werda itu. Dan di sana anak-anak dilatih untuk empati, dilatih untuk berbagi kepada para lansia yang ada di sana. Antara lain bisa menghibur, membantu menyiapkan makanan, kemudian dia ada yang bercerita, bernyanyi dengan membawa gitarnya. Jadi melayani serta menghibur para lansia.
yang awalnya buat mereka kaget-kaget, belum pernah mereka lakukan, tapi setelah 2 hari saja mereka merasakan, aduh ternyata mereka sangat bermanfaat ya, bisa membantu orang-orang tua yang ada di sana menjadi terlihat lebih ceria, lebih senang, dan itu menimbulkan rasa bahagia kepada anak-anak dan ditanggapi dengan positif oleh para orang tua yang mengatakan anaknya sekarang lebih perhatian, lebih peduli di rumah setelah pulang dari pembinaan selama beberapa hari di Panti Werda itu. Bahkan mengusulkan ini boleh juga dilakukan secara bergantian oleh anak-anak yang lain meskipun anak-anak itu tidak melakukan pelanggaran. Berarti akan ada wacana untuk dilakukan secara rutin kayak gitu Bu, untuk di Panti Werda apa? Iya, jadi kami tentunya berkoordinasi dengan kesiswaan di sekolah untuk melakukan kegiatan yang sesuai. Contohnya berbagi amal ibadah, kemudian ada peningkatan kepedulian. Nah itu dari beberapa kegiatan akan melibatkan instansi-instansi tertentu seperti misalnya Panti Werda. Jadi kita bekerja sama dengan Panti Werda, mengirim anak-anak ke sana juga bukan hanya untuk membina anak yang melakukan pelanggaran, tapi juga untuk berbagai kegiatan positif yang bersifat sosial maupun keagamaan. Berarti untuk pihak-pihak yang ikut serta dalam berkontribusi dalam program ramah anak itu siapa aja Bu? Tentunya yang melibatkan program sekolah ramah anak memang harus kolaborasi dari berbagai pihak, terutama pastinya adalah kepala sekolah. Kepala sekolah harus betul-betul berkomitmen untuk mewujudkan sekolah ramah anak dengan melaksanakan beberapa program yang berkoordinasi dengan tim di sekolah, kan ada tim sekolah ramah anak. Kemudian yang kedua tentunya para guru, pendidik ya, tenaga kependidikan yang ada di sekolah itu sangat berperan. Kenapa? Dia sebagai orang dewasa harus mengerti tentang hak anak dan bagaimana memperlakukan anak dengan baik. Kemudian yang ketiga pastinya adalah peserta didik. Peserta didik harus diedukasi, sering diadakan sosialisasi, pelatihan tentang pentingnya menjaga suasana yang aman, nyaman dan menyenangkan di sekolah. Kemudian yang berikut adalah orang tua. Orang tua itu adalah unsur utama dalam mendidik anak. Jadi pendidikan anak unsur utamanya dan yang pertama itu berasal dari rumah. Sehingga jika itu sudah terlaksana baik, maka di sekolah anak bisa mengembangkan. Yang terakhir yang berikutnya adalah instansi-instansi terkait atau masyarakat termasuk alumni. Nah alumni juga punya peran yang sangat besar juga terhadap adik-adiknya. Oleh sebab itu kita selalu melibatkan alumni dalam berbagai kegiatan agar dapat men-sharing keberhasilan alumni, sharing profesi kepada adik-adiknya, terutama alumni-alumni yang sudah berhasil, sudah sukses di berbagai bidang, itu secara berkala kita undang untuk melakukan atau melaksanakan sharing, kemudian motivasi kepada adik-adiknya karena kakak kan juga bisa sebagai motivator. Jadi kita ada kalanya ada kegiatan alumni mengajar dan kita sekarang juga sedang rancang orang tua mengajar. Mungkin insya Allah minggu depan ada beberapa hari itu orang tua yang mengajar di kelas. Di kelas berarti kalau di masa pandemi pun masih bisa Bu? Iya, di masa pandemi kita lakukan secara Zoom meeting, secara webinar kepada kelas masing-masing dengan kita tanyakan siapa yang bersedia mengisi sebagai orang tua mengajar di setiap kelas, 10 IPA 1 siapa, 10 IPA 2 siapa, dengan profesi masing-masing orang tua yang kita pikir sangat bermanfaat untuk anak-anak. Jadi anak-anak ada refreshing, salah satu orang tua mereka jadi guru di kelas gitu. Kalau misalkan yang ngebedain sekolah ramah anak sama sekolah yang tidak mendeklarasikan dirinya sebagai sekolah ramah anak itu apa Bu yang membedakan? Sebenarnya semua sekolah saya yakin pasti juga ramah anak.
sudah menerapkan prinsip-prinsip sekolah ramah anak. Antara lain tidak ada diskriminasi, saya yakin semua sekolah sudah melaksanakan itu. Namun untuk dapat dikatakan sebagai sekolah ramah anak memang harus ada fisiknya gitu ya, ada yang disebut deklarasi sekolah ramah anak. Jadi setiap sekolah kita memampang itu di sekolah masing-masing deklarasi sekolah ramah anak yang merupakan komitmen dari seluruh warga sekolah untuk mewujudkan sekolah ramah anak. Nah, ditandatangani mulai dari siswa yang diwakilkan oleh ketua OSIS, oleh kepala sekolah mewakili pihak sekolah, kemudian orang tua diwakili oleh ketua komite, kemudian pejabat setempat yaitu misalnya Kapolsek, dan kemudian pemerintah daerah bisa wali kota, kemudian kepala dinas pendidikan. Nah, ini yang juga sudah kita lakukan di SMA 70. Berarti SMA 70 udah pernah melakukan deklarasi sekolah ramah anak, Bu? Sudah, dan dengan berbarengan juga dengan beberapa sekolah lain. Saya pernah juga mensosialisasikan tentang sekolah ramah anak, dan sekolah-sekolah lain juga melakukan itu. Kebetulan kalau di SMA 70 berbarengan dengan hari ulang tahun SMA 70 yang dihadiri oleh kepala dinas, oleh Pak Wali Kota, dan tamu-tamu lain atau pejabat-pejabat lain ikut menandatangani sekolah ramah anak. Semakin menarik banget ya perbincangan antar Ibu tentang sekolah ramah anak. Untuk pertanyaan terakhir mungkin ya, Bu, kalau misalkan untuk langkah ke depannya itu langkah seperti apa sih, Bu, yang akan dilakukan sekolah ramah anak di SMA 70? Baik, terima kasih Mbak Kiki. Tentunya kami ke depan ingin terus meningkatkan program-program sekolah ramah anak dengan tujuan meningkatkan prestasi baik akademik maupun non-akademik. Nah, untuk itu berbagai kegiatan yang melibatkan peserta didik, partisipasi anak itu harus kita tingkatkan. Antara lain kegiatan-kegiatan yang sudah berlangsung selama ini dengan baik di SMA 70 terus kita kawal. Nah, ini pengawalannya harus dari pihak sekolah dan orang tua, itu agar prosesnya pembinaannya lebih baik lagi. Dengan demikian contohnya adalah kegiatan yang meliputi sains, olahraga, seni dan budaya. Contohnya setara, itu semakin tahun terbukti hasilnya prestasi semakin baik. Gebiarnya semakin besar dan melibatkan peserta didik anak-anak yang lebih banyak lagi dengan kolaborasi berbagai sekolah. Contohnya untuk mengisi acara kita bisa melibatkan peserta sekolah lain. Lomba-lomba melibatkan sekolah lain sehingga keakraban, kerjasama dan silaturahmi SMA 70 dengan sekolah-sekolah lain bahkan sejabotabek itu akan terus meningkat. Dan tentunya pelatihan-pelatihan, webinar-webinar kalau dalam kondisi pandemi seperti ini kita memang belum melaksanakan secara tatap muka. Namun ketika ada kegiatan karena SMA 70 sudah memiliki studio mini, studio yang benar-benar representatif untuk melakukan rekaman maupun talkshow dan sebagainya, ada perwakilan siswa atau narasumber yang hadir di sekolah yang bisa kegiatan itu disaksikan oleh seluruh siswa atau masyarakat secara live maupun secara YouTube gitu ya. Nah, ini kita bisa tingkatkan sehingga program sekolah ramah anak meskipun dalam kondisi pandemi Covid dapat terus dilakukan. Bahkan anak-anak dengan kondisi ini tertantang untuk terus dapat meningkatkan kemampuan IT-nya, teknologinya, dan terbukti kegiatan-kegiatan virtual yang awal-awalnya melibatkan I.O. sekarang tidak lagi dipegang sendiri oleh anak-anak dengan didampingi guru. Jadi kemampuan anak-anak untuk membuat acara-acara virtual sekarang sudah luar biasa. Anak-anak kita sudah lebih terampil, lebih canggih, lebih pintar, dengan tentunya tetap dikawal oleh guru dan orang tua. Dan bantuan dari orang tua, kontribusi orang tua dalam berbagai hal, saya sangat berterima kasih karena orang tua di SMA 70 sangat suportif, sangat mendukung kegiatan sekolah sehingga anak-anak merasa perhatian dari sekolah dan orang tua itu luar biasa sehingga menimbulkan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih kepada anak-anak.
Oke, berarti semua sekolah itu bisa disebut sekolah ramah anak, cuman yang membedakan pasti gimana mereka ingin mendeklarasikan atau tidak ya Bu? Iya, salah satunya itu, dan semua kegiatan-kegiatan termasuk tata tertib. Tata tertib sekolah itu sudah tidak lagi ada kata-kata sanksi. Itu juga salah satu prinsip atau hal yang dapat dilihat dari sekolah ramah anak. Jadi yang ada adalah konsekuensi dan pembinaan. Oke, menarik banget sih ya Bu. Teman-teman SMA untuk sekolah ramah anak kita bahas sampai saat ini, sampai sekian dulu. Ibu terima kasih banyak Ibu atas informasinya terkait sekolah ramah anak. Aku jadi punya informasi baru terkait kalau misalkan sekolah itu harus ramah anak, berfokus pada anak ya Bu. Berarti kalau misalnya sekolah ramah anak, iya, mengutamakan kepentingan anak. Mengutamakan kepentingan anak. Semua kegiatan yang ada di sekolah itu harus mengutamakan kepentingan anak, dan kita berharap bahwa harus melakukannya dengan hati. Nah, kita punya yel-yel sekolah ramah anak. Gimana Bu? Anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Nah, kita akan menerapkan ini terus-menerus agar semuanya merasa bersyukur dan senang dengan adanya sekolah ramah anak. Dan guru, orang tua, serta para tenaga kependidikan itu melakukan semuanya dengan hati dan harus responsif. Segala bentuk laporan, segala bentuk masukan itu harus segera direspon secara positif dan cepat oleh pihak sekolah. Itu harapan saya agar setiap sekolah menjadi sekolah ramah anak dan melaksanakan semua dengan hati, responsif, dan tidak ada lagi sanksi. Yang ada adalah konsekuensi. Dan insya Allah semua sekolah akan melaksanakan itu. Terima kasih Ibu atas informasinya ya Ibu. Sama-sama Mbak Kiki. Saya Kiki undur diri, sampai ketemu lagi di episode Cerita SMA selanjutnya. Cerita kamu, cerita kita, semua ada di Cerita SMA. Terima kasih.